من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Masih kita pada bab yang ke-9. Ya, al-babut tasi'. Bab yang ke-9 pembahasan tentang najis fin najasati wa kaifiyati tathhiriha. Dan tata cara mensucikan dari najis tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah atau poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga pada bab yang ke-9 ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang sebelumnya, poin yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah tentang perkara-perkara yang disebutkan oleh dalil, ya, bahwasanya perkara itu adalah najis. Jadi najis ini Pak, perkara tauqifi. Tauqifi itu artinya tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu najis kecuali ada dalil. Jadi itu namanya tauqifiyah. Berhenti kita mengucapkan dia adalah sebuah najis. Tidak boleh kita mengarang-arang. Ini najis, ini tidak. Enggak. Jadi harus berdasarkan data dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga di sini. Al-mas'alatu tsalisatu, masalah yang ketiga, kaifiyatu tathirin najasati. Tata cara. Kaifiyah itu artinya bagaimananya atau tata cara lah gitu ya. Mensucikan najis. Jadi bagaimana cara kita mensucikan najis itu? Yang pertama, awalan yang pertama, idza kanatin najasatu fil ardi wal makani fahadhihi yakfi fi tathhiriha ghuslatun wahidatun. Yang pertama, apabila najisnya ada pada lantai atau pada bumi, itu maksudnya tanah gitu ya, dan tempat, maka cukup, kata beliau, dalam mensucikan najis tersebut dengan sekali basuh. Ya, sekali basuh. Tadhhabu bi'ainin najasati. Ya. Yang dengan sekali basuh itu akan pergi, ya, apa? Ainun najasah. Zat najis tersebut hilang sekali basuh itu. Fayusabbu 'alaiha al-ma'u marratan wahidatan, maka dituangkan pada najis itu air sekali saja, marrah wahidah, sekali saja. Tapi kalau 2 kali boleh, minimal sekali ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Apa dalilnya? Kata beliau, li amrihi, karena perintah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisabbil ma'i ala baulil a'rabi, untuk menuangkan air
pada kencing Arab Badui alladzi bala fil masjid, yang telah kencing di masjid. Ini disebutkan dalam hadis ya Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, kisah seorang Arab Badui yang tiba-tiba kencing di Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat marah. Bahkan ada sahabat yang ingin melakukan tindakan kekerasan, ingin memukul si Arab Badui. Namun Nabi mengatakan, stop, jangan lakukan. Kemudian Nabi bersikap tenang. Tidak marah-marah. Namun Nabi sikapi dengan bijaksana. Karena Nabi tahu Arab Badui ini baru masuk Islam. Dia nggak tahu mana yang najis atau yang tidak najis. Kalau di masa kita orang kubu lah gitu ya, mu'alaf, suku anak dalam, kan nggak tahu dia. Bahkan cebok beda tahu dia ya Pak ya. Iya. Apalagi najis ya kan. Maka Nabi mengatakan ambilkan air. Nabi minta sahabat mengambilkan air. Kemudian Nabi perintahkan sahabat untuk menuangkan air pada daerah atau lantai Masjid Nabawi bekas dikencingkan oleh atau yang bekas dikencing oleh Arab Badui itu. Seperti itu. Dan Nabi juga punya alasan kenapa ya Nabi tetap tenang, tidak marah. Bahkan Nabi mengatakan ya biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Jadi pas sudah kencing itu sahabat nak marah-marah. Arab Baduinya nak kabur, kata Nabi stop, ya jangan pergi-pergi. Karena Nabi tahu kalau dia lari kencingnya kemana-mana nanti ya. Iya, makanya Nabi ya membiarkan hanya di daerah itu saja atau di tempat itu saja, di areal itu saja yang terkena najis. Sampai-sampai ya melihat akhlak Nabi seperti itu, Arab Badui ini mengatakan, ya Allah, ya masukkanlah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak. Karena yang lainnya pada marah sama Arab Badui itu. Ya, sampai dia doanya seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis panjang tentang kisah ini. Hadirin yang Allah muliakan. Nah, jadi itu cara yang pertama Pak ya. Kita tuangkan air, kita basuh. Ya, daerah seperti tanah, kita siram aja atau lantai gitu kan, atau tempat yang terkena najis minimal 1 kali dan kita pastikan tidak ada lagi sisa-sisa najis, tidak ada baunya, bekasnya gitu. Ya, seperti itu dan warnanya. Kemudian cara yang kedua. Sanian yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ardi. Apabila najis itu ya tidak menimpa tanah. Pakaian misalkan. Ka'an takuna fis thawbi au fil ina'i. Seperti najis yang ada pada pakaian atau yang mengenai pakaian atau yang mengenai bejana, piring, cangkir, alat-alat kita yang kita gunakan atau terkena mobil kita misalkan gitu ya. Kata beliau cara membersihkannya, cara mensucikannya bagaimana? Fa in kanat min kalbin, kalau seandainya najis itu dari anjing, walagha fil ina'i, yang telah menjilat pada bejana atau pada hal lain lah gitu ya. Fala budda min ghuslih, maka harus dibasuh 7 ghuslatin. Ihdahunna bit-turab, salah satunya dengan tanah. Bukan 7 kali dengan tanah enggak, Pak. Salah satunya. Gitu ya. Jadi 8 semuanya. Boleh tanah duluan enggak apa-apa, tidak ada ketentuan khususnya. Tanah itu harus di tengah enggak, atau di akhir enggak ada, atau di awal, di pertengahan, di akhir enggak ada. Yang penting kata Rasul, ihdahunna bit-turab, ya. Salah satunya dengan tanah. Liqaulihi, berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilu 7 ulahunna biturab. Apabila telah menjilat siapa seekor anjing pada salah satu ya bejana kalian, pada bejana salah satu dari kalian, maka hendaknya dia membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Wa hadzal hukmu 'amun, dan
hukum ini umum, ya, hukum ini umum. Apa yang dimaksud dengan umum? Artinya tidak hanya pada ina, pada bejana. Segala yang terkena jilatan anjing. Seperti ini cara mensucikannya. Dengan dibasuh 7 kali. Kemudian ada salah satunya dengan tanah. Kan gitu. Wa ghairihi, dan yang selainnya. Kasyabi wal farash. Ya. Seperti pakaian, ya, wal firash, ya, dan kasur gitu ya, dan apa saja, ya, apa saja dari sesuatu yang terkena jilatan anjing itu 7 kali, gitu. Minimal 7 kali, maksimal boleh gitu ya. Nah, ini minimal nih Pak. Seperti wudhu minimal sekali, itu yang wajibnya. Tapi maksimal 3 dia. Karena kalau 4 dikhawatirkan israf. Ya. Dikhawatirkan dia berlebih-lebihan. Padahal Allah mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang ya berlebih-lebihan, israf dalam menggunakan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, air, ya kan? Israf dalam style. Nah, jadi israf ini tidak hanya pada air Pak, dengan style juga. Baru beli baju, kemarin lah beli baju pula, padahal bukan kebutuhannya. Baju karena mengikuti style gitu. Ini contoh ya Pak ya. Baru beli sepatu, kemarin lah beli sepatu, tapi saya tidak pergi Ustaz gitu ya. Sepatu kemarin masih ada, masih, ya Allah. Padahal ada yang lebih wajib ntar kan itu contoh gitu. Atau baru beli peci misalkan. Ini Pak, ini peci lah 5 tahun ini Pak. Ini bukan artinya kita pelit Belanda, karena ini masih bagus gitu. Allah nak beli lagi peci, karena mengikuti ada model yang terbaru Ustaz gitu. Subhanallah, padahal ada yang wajib Pak. Ngasih istri kita, itu wajib ya kan? Ngasih nafkah istri, ngasih kebutuhan anak kita, kebutuhan istri. Ada sebagian yang seperti itu israf namanya. Ini contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka kita harus pandai-pandai Pak ya dalam style itu. Memang kalau kita ikuti medsos itu Pak, Masya Allah, TikTok ya, TikTok Store. Banyak aja yang baru-baru Pak. Wah, ini ada jubah baru nih, saya mau beli nih. Ya Allah, tidak habis-habisnya. Padahal ketika kita mati Pak, yang dibawa apa? Tinggal baju itu. Hanya 3 helai kain yang kita bawa. Mana baju baru kita? Mana sepatu baru kita yang branded itu mana? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lebih baik ya kita kasih orang tua kita. Menyenangkan hati orang tua itu ibadah. Ya kan? Daripada kita beli yang branded ya Pak ya. Kecuali branded murah dia. Branded BJ. Itu apa? Itu murah harganya Pak. Iya kan? Iya. Harganya murah. 184. Iya. Tapi kalau branded yang asli gitu, original itu susah Pak. Nah, ya belilah yang second, ya kan. Yang lebih harta itu kita kasih teman kita untuk amal kan gitu ya, untuk ibadah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, itu yang enggak israf gitu ya. Iya. Ada teman Pak pernah cerita, Ustaz antum tahu enggak harga dompet anak ini? Enggak tahu Bang. 8 juta nih Ustaz. Ya Allah, dompet Pak, ada kawan 8 juta. Tapi memang dia orang kaya gitu. Iya. Memang menurut dia tuh murah. Tapi kalau orang kaya yang cerdas, daripada itu 8 juta beli dompet B kan. Beli B dompetnya agak 200.000, yang 5 juta sumbangkan. Iya kan? Bantu dakwah, bantu masjid. Nah. Iya, dapat pahala kita. Ada pula teman Pak, harga ininya jam tangannya enggak sebut lagi Pak, puluhan juta gitu, subhanallah. Iya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan. Bahkan ada juga teman kita jam tangannya banyak Pak. Padahal tangannya cuma 2 ya kan. Punya dia 5. Iya. Enggak pula dikasih kawan tuh. Kawan datik jam tangan gitu. Iya, ada juga yang seperti itu. Dia hobi mengkoleksi gitu. Entah apa koleksi enggak ada. Itu bukan sifatnya Rasul. Kita kan ingin ngikutin Nabi, ada Pak.
Nabi itu suka mengkoleksi enggak. Namun Nabi suka membantu. Ada Arab Badui ya kan, minta dikasih oleh Nabi gitu kan. Padahal Nabi itu kaya juga. Kenapa? Nabi itu dapat 1/5 ini sudah aturan Allah, bukan beliau yang ngarang-ngarang enggak. Allah sudah ngasih aturan setiap ghanimah harta rampasan perang Nabi dapat jatah 1/5. Pada perang Badar aja Pak, itu kalau diduitkan oleh uang kita itu triliunan itu ya. Nabi dapat keuntungan. Nah, ambillah 1/5-nya. Akan tetapi Nabi tidak pernah menumpuk hartanya sehingga ketika meninggal Pak, tidak ada yang Nabi wariskan kepada anaknya. Iya. Tidak ada harta yang beliau wariskan. Sehingga beliau mengatakan apa Pak? Innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ya pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu, ini nabi tidak hanya Nabi Muhammad Pak. Semua nabi itu tidak mewariskan harta, dinar dan dirham. Itu nabi. Apa yang diwariskan oleh nabi? Walakin warasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu agama. Ini warisan nabi yang kita pelajari ini. Hadis, Al-Quran. Maka jangan bangga kita atau warisan buat anak saya Pak. Ya, rekening 1T, subhanallah. Jangan bangga. Ilmu yang kita wariskan kepada anak kita. Habis saya pernah ngajarin saya dulu akidah. Wah itu Pak, itu warisan Nabi itu. Itu Nabi sendiri yang mengatakan para Nabi tidak mewariskan harta Anda. Ya, lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para Nabi tidak pernah mewariskan dinar. Nabi sendiri yang mengatakan itu Pak dalam hadis Sahih Muslim. Apa yang diwariskan oleh Nabi? Ilmu agama ini, tauhid, ya. Akidah, sunnah itu yang diwariskan oleh Nabi. Itu yang harus kita cari Pak. Nabi dalam Al-Quran Pak tidak pernah Allah perintahkan untuk meminta nikmat kecuali nikmat ilmu. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, ya Tuhanku tambahkan bagiku ilmu. Tidak pernah Allah memerintahkan Nabi wahai Muhammad, katakan zidni malan, nada. Tambahkan aku harta, ya enggak. Karena harta ini Pak dunia. Dunia itu kata Rasul terlaknat. Ad-dunya mal'unatun kata Rasulullah. Dunia itu terlaknat. Terlaknat itu apa? Jauh dari kasih sayang Allah. Allah tidak kasih dengan harta itu. Tidak cinta Allah. Yang membuat dunia itu tidak terlaknat itu Pak, disebutkan dalam hadis sahih ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiyha. Semua yang ada di dunia itu terlaknat. Illa zikrullah. Ya, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Orang itu yang membuat Allah masih sayang kepada apa? Kepada penduduk dunia ini. Karena masih ada orang yang ingat. Waman walah. Dan yang sama dengan zikir itu. Au aliman, atau orang yang berilmu. Orang yang berilmu, para ulama. Menyebabkan Allah masih kasih kepada dunia ini. Au muta'aliman, atau para penuntut ilmu. Jadi orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu agama, itulah yang membuat Allah itu masih kasih kepada dunia ini. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, ketika tidak ada lagi orang yang ingat sama Allah, tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah Pak, maka Allah hancurkan dunia ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu Pak, ketika tidak ada lagi orang ini semuanya sudah kafir. Ketika telah berhembus satu angin yang lembut dari Yaman, yang akan mengenai seluruh orang yang beriman meninggal. Setiap orang yang beriman kelak di akhir zaman terkena hembusan angin ini Pak, mati semuanya. Artinya ketika tidak ada lagi di dunia ini orang yang beriman, baru Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Maka Pak, kita ingatkan Pak ya, suatu perkara kemaksiatan yang luar biasa itu, ya diantaranya di tahun baru ini. Luar biasa. Ya, yang pertama bertasyabuh dengan orang kafir. Meniup trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Kemudian menyalakan api. Mercon itu kan api ya kan. Itu juga menyerupai kebiasaan orang Majusi. Iya. Kemudian pakai lonceng ya kan. Dan yang semisalnya ini bukan tradisi dari agama Islam. Dan orang-orang yang beriman itu sebagaimana dalam surah Al-Furqan yang sering kami sampaikan ayat 72 gitu ya. Adalah orang-orang yang tidak
ya menghadiri, menyaksikan kedustaan. Walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau seandainya mereka melewati orang-orang yang melakukan kelalaian, kemaksiatan, mereka menghindarinya. Mereka menjaga kemuliaan diri mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan tafsir dari Abul Aliyah. Ini salah seorang ulama tabi'in, ulama tafsir Pak ya. Imam Tawus, Muhammad bin Sirin, Wadh-Dhahhak. Ini banyak ulama tafsir ya. Mengatakan yang dimaksud dengan az-zur itu adalah a'yadul musyrikin. Peringatan-peringatan idnya orang-orang musyrik. Jadi tahun baru itu Pak, idnya orang musyrik yang pertama kali dirayakan oleh seorang raja Romawi kuno namanya Julius Caesar. Bahkan Januari itu sendiri Pak, ternyata diambil dari nama salah satu dewa yang disembah, yang dipertuhankan oleh orang-orang Romawi kuno, yaitu raja dewa Janus. Jadi Januari itu Pak diambil dari kata Janus. Lihat aja Google ya, AI. Ya Gemini. Nah, ketik Pak, sejarah siapa yang pertama kali yang merayakan tahun baru Masehi, nampak itu. Itulah yang dicontoh oleh kita umat Islam. Nauzubillah. Bagaimana Allah tidak akan murka ya? Allah dipersekutukan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Sejarah perayaan itu. Maka khawatir kita kalau kaum muslimin tetap ya ngotot nak merayakan, dikhawatirkan masuk ke dalam sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, nanti kelak akan dimasukkan oleh Allah menjadi golongan kaum yang dia contoh tersebut. Maka untuk itu kita jangan contoh orang musyrik, orang kafir. Contohlah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah merayakan satu Masehi. Padahal Pak, satu Masehi itu telah dirayakan sebelum Nabi lahir. Itu dirayakan SM sebelum Masehi itu oleh Raja Julius Caesar. Jadi Raja Julius Caesar itu sudah hidup dia sebelum Nabi lahir. Karena Nabi lahir Pak, tahun Masehinya Pak, tolong dilihat Google Pak ya. 671 Masehi. Artinya sudah 600 tahun umur kalender Masehi. Baru Nabi lahir gitu ya. Artinya apa? Raja Julius Caesar itu sudah hidup sebelum Nabi lahir. Dan sudah ada Pak informasi itu kepada Nabi. Nabi tidak pernah merayakannya. Orang Romawi ya. Orang Vatikan di zaman Nabi ya. Orang Rom. Raja Romawi memang mereka merayakan Natal, merayakan tahun baru itu sepaket itu. Nabi sudah tahu itu, namun Nabi tidak pernah ya merayakannya dengan sahabat, dan Nabi pun mengatakan barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka nanti kelak dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama kaum yang dia tiru tersebut. Maka untuk itu kita tirulah Nabi Muhammad supaya nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Nanti kalau kita peringati tahun baru, nanti dikumpulkan dengan Paulus nanti Pak. Ya kan, di nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian kata beliau, amma najasatul khinziri, adapun najis ya babi, fas-sahihu, maka pendapat yang sahih yang kuat, annaha kasairin najasati, maka hukumnya seperti najis yang lainnya. Yakfi ghusluha marratan wahidah, cukup ya membasuh mensucikannya dengan satu kali sah saja. Tadhhabu bi ainin najasati wala yushtaratu ghusluha sab'a marrat. Ini pendapat yang dikuatkan. Maka ketika beliau mengatakan fas-sahih, ini menunjukkan dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Namun yang dikuatkan, yang dirojihkan, yang disahihkan oleh penulis kitab ini, kalau babi Pak, maka najisnya itu seperti najis selain anjing. Kalau anjing memang ada nas ya, dalilnya secara teks, secara harfiah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya najis babi Pak, ini cukup sekali saja. Tapi kalau babi enggak, harus minimal 7 kali. Salah satunya dengan tanah kan gitu. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti wad dami wan nahwiha.
Dan apabila najis itu berasal dari kencing, dari berak, darah dan yang semisalnya, fa innahu tughsalu bil ma, maka dia dibasuh dengan air, ma'al farqi wal asri hatta tadhhaba wa tazula. Dengan ya digosok. Kemudian kalau ada yang keras Pak, dicongkel, digaruk gitu ya. Sehingga dia hilang, pergi dia. Wa tazul, dan hilang. Nah, itu maknanya farq ya, dan asr. Wala yabqa laha atharun, sehingga tidak ada bekasnya lagi Pak. Sehingga tidak tersisa baginya bekas, tidak ada bekasnya. Wa yakfi fi ghusliha marratan wahidatan, maka cukup dalam mencucinya satu kali saja. Kalau 2 kali boleh, kalau sekali tidak ya bersih. Yang penting ini bersih Pak. Namun minimal 1 kali kan gitu. Karena memang di Arab itu di zaman dahulu, bukan sekarang ya. Zaman dahulu itu kan sulit air Pak ya, karena di padang pasir. Kalau sekarang kan sudah canggih teknologinya. Ya mesin bor mereka tuh canggih ya. Saya pernah lihat mesin bor orang Arab itu, Masya Allah, dalam sekali. Mau berkilo-kilo dia. Dan besar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yakfi fi tadhhiri baulil ghulami alladhi lam ya'kulit ta'ama an-nadhu, dan cukup dalam mensucikan kencing seorang anak laki-laki yang belum memakan makanan, yang hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibunya, maka cukup dipercikkan saja air. Dipercikkan itu beda dengan dibasuh. Kalau dibasuh dituangkannya Pak. Kalau dipercikkan enggak, gitu aja. Sudah, kok gitu Ustaz? Iya, karena inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dibasuh juga Ustaz, ya boleh, ya kan? Tapi kalau dipercikkan saja itu sudah dianggap hilang najisnya. Beda dengan kencing anak perempuan. Kalau anak perempuan enggak. Walaupun anak perempuan itu belum makan makanan selain ASI, tetap harus dibasuh seperti membasuh najis yang lain. Ini bedanya Pak. Ini pengecualian karena ada hadis yang mengecualikannya. Wahwa rusyiha bil ma', yaitu dipercikkan dengan air. Liqaulihi, berdasarkan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil ghulam. Dibasuh atau dicuci disebabkan kencing anak perempuan yang belum memakan makanan kecuali air susu ibunya, dan dipercikkan dari kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan kecuali air susu ibunya. Wali hadithi Ummi Qais binti Mihsan al-Mutaqaddam, ya al-Mutaqaddam. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais ya, bintu Mihsan ya. Binti Mihsan ya, yang telah lalu pembahasannya. Ini dirinya, ini cara kita membersihkan. Jadi gampang ya, tidak sulit ya. Jadi kalau ada najis ya hilangkan najisnya, beraknya gitu ya. Kita siram ya. Atau kalau anak kita berak misalkan di rumah, buang ya. Buang beraknya, kemudian bekas beraknya itu kita siram dengan air. Sekarang sudah canggih teknologi, kita bisa gunakan juga sabun. Nah, kalau dengan sabun lebih bersih lagi Pak. Nah, ya kan, wangi lagi lantainya. Boleh, tapi bid'ah enggak usah pakai sabun. Ya Allah, bid'ah pula pakai sabun Pak. Ya, yang penting membersihkan. Ya kan, karena yang diperintahkan itu membersihkan, tidak dilarang memakai dunia. Itu kan sabun itu perkara dunia Pak. Ini bukan perkara ibadah, ini wasilah itu. Dan wasilah itu kata ulama usul fiqh, al-wasailu la hukmul maqasid. Wasilah itu tergantung dengan hukum tujuannya itu untuk apa. Kalau untuk kebaikan, wasilahnya itu bisa berpahala. Tapi kalau wasilahnya, perantaranya untuk kemaksiatan, iya. Nah, bahkan ada hukumnya wajib. Membersihkan najis itu hukumnya apa Bang? Wajib, bukan sunnah, wajib. Harus dibersihkan najis itu kalau kita lihat.
Kalau kita tahu, kecuali kita tidak sadar Pak. Misalkan Bapak sholat ya kan. Allahu Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Pas balik apa yang baun-baun di kolor saya ini. Tengok, ya Allah mencret saya tadi ya Allah ya. Rupanya Bapak tidak sadar. Pas sholat itu mencret gitu. Nah, itu apa hukumnya? Menurut pendapat yang sahih Pak ya. Pendapat memang ada khilafiyah. Nah, namun pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam madhab Hambali. Maka Bapak sah karena Bapak lupa. Kalau terkait dengan najis. Tapi kalau berhadas tidak boleh. Harus diulang sholatnya. Contoh gini kan. Sholat Bapak Allahu Akbar ya. Ya kan pas Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Tadi kan ya saya tadi kan udah keluar dengan rumah saya. Kami kan habis dari hotel gitu kan. Nah, ya Allah saya lupa mandi wajib gitu ya. Lah sholat itu bagaimana hukumnya? Diulangi Pak. Karena yang kedua ini hadas, beda hadas dengan najis. Harus tahu gitu Pak ya. Ini sudah berlalu pembahasan kita. Perbedaan dia. Kalau yang lupa itu hadas diulang. Tapi kalau najis menurut pendapat yang ini ada khilafiyah memang Pak ya. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad ya, maka tidak diulang. Kalau dalilnya apa? Dalilnya ada ketika Nabi sholat dengan sandal. Di tengah-tengah sholat Pak, Nabi melepaskan sandalnya. Sahabat kan suka ngikut Nabi ya kan. Sahabat melepas sandal juga. Pas salam bertanya sahabat kan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika sholat tadi kami melihat engkau yang melepas sandalmu. Kenapa? Oh seperti itu. Sesungguhnya saya diberitahu oleh Jibril bahwasanya ternyata di sandal saya itu ada najis. Dan Nabi tidak mengulangi sesalatnya dari awal Pak. Ini menunjukkan apa? Kalau lupa najis maka itu tidak mengapa dimaafkan. Seperti Nabi tidak apa Pak? Tidak mengulangi sholatnya ketika beliau sholat memakai sandal yang ada najis. Itu dalilnya itu. Makanya Imam Ahmad menguapkan pendapat kalau orang lupa terkena najis ketika sholat, ya kan? Maka dia, iya. Seperti itu Pak ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Tapi kalau kasus yang kita contohkan tadi itu mencretnya pas sholat harus diulangannya Pak. Karena habis mencret itu dia dihukumi hadas kecil. Tetap ulang. Maksud saya itu mencretnya itu celananya itu sudah sebelum dia wudhu sudah ada. Tapi dia lupa kalau di celananya itu ada bekas najis. Bukan hadas. Kalau hadas harus diulang Pak. Yang saya maksud itu kalau terkena najis. Kalau lupa terkena najis, kita telah sholat ya kan, maka insya Allah ya kan, itu dimaafkan karena kelupaan kita, ketidaksengaja. Kecuali sengaja Pak, lah tahu kita ya celana kita itu bekas kita pakai juga dalam dati celana lain. Ya kalau ada celana pakai sarung lah ya kan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Atau cari celana yang lain. Kalau sengaja kita itu tidak ada uzur Pak ya, maka tetap kita harus mengulang sholat. Ya. Mas waktu Bang? Belum ya? Iya. Baik ya, kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullah amma jildul maitati ma'kulatul lahmi, adapun ya kulit dari bangkai yang dimakan dagingnya, maksudnya bangkai hewan yang halal dagingnya untuk dikonsumsi. Fa innahu yathuru bid-dibagh, maka dia suci ketika kita sama itu artinya dibagh itu Pak. Kita bersihkan kulitnya. Ya, kita ambil kulitnya, bulu-bulunya kita buang, bekas percikan darah yang menempel kita hilangkan gitu kan. Itu namanya dibagh, atau kalau bahasa kita sering diterjemahkan dengan disamakan gitu. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha, kulit apapun yang apabila ya faqat tahura, maka dia menjadi suci. Ini hadisnya sahih. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah,
was-shahahu, kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan lain-lain gitu Pak. Wadamul haidhi, kemudian najis yang berikutnya adalah ya darah haid. Taghsiluhul mar'atu min thawbiha bil ma', harus dicuci oleh seorang wanita dari pakaiannya dengan air. Summa tandahu, kemudian setelah dicuci Pak ya, mengering, percikan lagi. Atau dicek lagi ada enggak masih bekas-bekasnya. Karena kalau sekali cuci, dua kali cuci ya, terkadang ada bekasnya gitu ya. Itu dihilangkan lagi gitu ya. Bekasnya kalau ada menumpuk ya, mengeras dicongkel seperti itu. Tsumma yusalli fi, tsumma tusalli fi, kemudian setelah itu barulah seorang wanita itu boleh memakai pakaian yang terkena haid itu. Kalau sekarang kan sudah modern ya Pak ya. Iya, bekas haid itu dibuang aja sekarang ya. Karena dia punya pembalut yang portable gitu ya. Yang bisa dibawa, yang bisa dibuang-buang gitu ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fa'alal muslimi an yahtamma bit tahara. Wajib bagi setiap muslim perhatian Pak tentang masalah taharah ini. Tentang masalah bersuci, harus perhatian kita, harus belajar kita ya. Ya, tentang ya taharah gitu. Bit taharati minan najasat, tentang bersuci dari najis-najis. Fi badanihi, yang ada pada badannya, wa makanihi, tempatnya, wa thawbihi, pakaiannya, alladhi yusalli fi, yang dia gunakan untuk sholat. Maka syarat sah sholat itu Pak, itu suci. Suci dari hadas dan najis gitu ya. Badan kita, tempat kita, dan pakaian kita. Jadi pakaian harus suci, kemudian tempat kita, badan kita jangan terkena hadas atau najis. Ini hadirin yang Allah muliakan. Li'annaha, karena sucinya pakaian, badan dan tempat itu adalah syartun li sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Artinya apa? Salat kita tidak akan sah ya kalau seandainya tidak suci tiga ini Pak ya. Badan kita, tempat kita, dan pakaian kita ya, dari hadas dan najis. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-babul 'ashir. Berkata musannif, penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk bab yang ke-10. Fil haidhi wan nifasi wa fihi masailu. Jadi bab yang 10 ini adalah tentang haid, tentang fikih darah haid, nifas, dan ada beberapa poin pembahasan dalam bab yang 10 ini. Pertama kita harus tahu dulu definisi atau pengertian dari kata haid. Al-haidu lughatan, kata haid secara bahasa artinya adalah as-sailanu. As-sailan ini masdar dari kata sala yasilu sailanan. Sala yasilu sailan, yang artinya mengalir. Jadi haid ini secara bahasa artinya mengalir. Namun menurut syariat, ini yang penting ya, menurut istilah syariat, wa syar'an, menurut syariat, haid artinya adalah ya damun tabi'atun wajibillatun. Jibillah gitu. Tabi'ah itu sama dengan jibillah. Dam itu artinya darah. Darah tabiat, kebiasaan. Tabiat artinya kebiasaan yang ada pada wanita yang telah baligh. Jadi wanita yang telah baligh biasanya keluar darah. Darah yang keluar itulah yang disebut dengan haid. Wajibillah, jibillah juga sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi wanita yang normal. Yakhruju min qa'rir rahim, yang keluar dari ya pusat rahim. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang tertentu, yang diketahui, maksudnya waktu tertentu. Hala sihhatil mar'ah, pada kondisi seorang
wanita itu sehat. Ada juga yang telat haidnya kalau wanita tidak sehat kan gitu. Atau ada kelainan. Min ghairi sababi wiladatin, bukan disebabkan melahirkan. Kalau darah yang disebabkan melahirkan itu namanya darah apa, akhi Faris? Nifas. Kalau darah yang disebabkan setelah melahirkan namanya darah apa? Ya, nifas. Ya. Wan nifasu, dan darah nifas adalah darah yakhruju minal mar'ati, yang keluar dari perempuan indal wiladah, ketika melahirkan. Ini khusus darah haid dan nifas, ini pembahasan wanita, tapi enggak apa-apa juga laki-laki mempelajarinya sehingga dia mengetahui hukum-hukum terkait dengan darah haid dan nifas ini. Ada satu lagi ya, selain darah haid dan nifas, namanya darah istihadah atau darah penyakit. Baik, sekarang kita masuk poin yang pertama, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, bidayati waqtil haidhi wa nihayatuhu. Permulaan waktu haid dan ya berakhirnya. Jadi kapan mulai keluar darah haid itu dan kapan pula berakhir? Ini pembahasan pada poin yang pertama atau masalah yang pertama ini. Beliau berkata, la haidha qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada darah haid. Ya, tidak dikatakan haid kan gitu. Ini menurut rata-rata secara kebiasaan atau dalam hal aghlab ya. Ghalibnya seperti itu. Ya. Tidak dikatakan haid sebelum seorang wanita sempurna berusia 9 tahun. Karena biasanya wanita itu haid ketika berusia 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin ya haidun qabla dzalika. Li'annahu lam yathbut fil wujud. Karena tidak ada dalam hal ya dalam wujud ini. Wujud itu sesuatu yang ada ya, realita lah kalau bahasa kita. Karena tidak ada dalam realita ya. Limra'atin, bagi seorang perempuan apa itu haidun? Haid qabla dzalik, sebelum usia 9 tahun itu. Jadi biasanya apa ya, kebiasaan rata-rata wanita itu haid permulaannya, bidayahnya biasanya ketika sudah berusia 9 tahun. Sebelum 9 tahun jarang gitu. Kecuali kelainan ini. Namun rata-rata wanita normal haidnya ketika telah berusia berapa, akhi Faris? Ya, 9 tahun ya. Waqad ruwiya, dan telah diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya beliau mengatakan, idza balaghatil jariyatu tis'a sinina fayyamra'atun. Apabila seorang wanita kecil ya, anak wanita telah mencapai usia 9 tahun, maka dia sudah dikatakan perempuan dewasa. Maka dalam Islam itu Pak, dua saja, anak kecil dan baligh, itu saja. Tidak ada remaja, itu tidak ada dalam Islam. Kalau enggak anak kecil, jariyah itu wanita kecil itu. Ya, kalau laki-laki gulam, kalau perempuan jariyah. Nah, kalau wanita yang dewasa imra'atun atau mar'atun, sama itu. Jamaknya nisa, jamak taksir ya. Jamak yang tidak beraturan. Ya, nisa itu wanita-wanita artinya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat ini sahih ya. Ya, dari Aisyah. Namun ada juga yang mengatakan bidunis isnad, tanpa ada sanadnya. Namun para ulama hadis meriwayatkan perkataan Ibunda Aisyah ini seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kemudian juga Imam ya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ini disebutkan, diriwayatkan perkataan Ibunda Aisyah. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan biduni isnadin, tanpa sanad gitu. Wala haidha ba'da 50 sanatan, kemudian tidak ada lagi darah haid bagi wanita telah ya lebih
dari 50 tahun, artinya usianya sudah lewat 50. Fil ghalib, namun ini lihat, ini hukum rata-rata. Secara umum ya kan, wanita menopause itu ketika telah lewat usia 50 tahun. Makanya kalau cari istri ya, kalau ingin keturunan jangan lewat 50. Dikhawatirkan sudah apa? Ya, sudah menopause. Ya, ini hadirin yang diberikan Allah. Al-sahih, ini menurut pendapat yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyah, kemudian diriwayatkan juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anha qalat, bahwa Ibunda Aisyah pernah berkata, "Idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid." Kalau seandainya seorang wanita itu ya sudah mencapai 50 tahun, maka dia sudah keluar dari batasan haid. Maksudnya sudah berhenti, sudah stop haidnya. Nah, dan perkataan ibunda yang kedua ini pas sahih, bahkan hasan ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Wa qala Imam At-Tirmidzi mengatakan tentang riwayat ini hasanun sahih, hadis hasan sahih. Ini namanya hadis mauquf ya. Hadis yang disandarkan kepada para sahabat dan sahabiah. Wa hasanahu, kemudian hadis ini riwayatnya sanadnya juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Tirmidzi. Biraqmi dengan nomor ya 100 wa asyara. Nah, 110. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk ya poin yang kedua. Jadi sudah tahu kita Pak ya, kapan permulaan haid ketika wanita berusia berapa Bang? 9 tahun. Kemudian berakhir kapan Bang Ijal? 50 tahun, bukan 80 tahun ya. 50 tahun ya. Baik, kemudian yang kedua, poin yang kedua. Aqallu muddatil haidi wa aksaruha. Ya. Muddah itu artinya durasi, Pak. Ya. Durasi minimal haid dan yang paling banyak atau yang paling lama. Jadi kapan haid yang paling cepat itu kapan? Berapa hari status wanita itu masih dikatakan haid dia? Darah yang keluar dari wanita itu masih dikategorikan darah haid itu berapa hari? Aqall ya. Minimalnya, paling sedikit ya. Minimalnya berapa hari? Maka pendapat yang sahih, artinya ini ada khilaf ya di antara ulama. Namun yang dirajihkan oleh penulis kitab ini as-sahih, pendapat yang kuat, annahu la hadda li aqallihi, tidak ada batasan minimalnya. Jadi batasan minimalnya ada 1 hari, 2 hari, tidak ada. Wala li aktsarihi, kemudian juga ya batasan maksimalnya juga tidak ada. Kenapa? Wa inna ma yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urf. Ini kembali kepada kebiasaan dan apa yang selalu didapati. Karena setiap wanita itu beda-beda. Ada wanita yang haidnya cuma 5 hari, sudah. Setelah 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Ya kan? Nah, ini faktor kebiasaan dikembalikan kepada wanita masing-masing. Setiap wanita itu beda-beda, Pak ya. Nah. Ya. Kalau kita laki-laki kan tidak ada, kita tahu kita ya. Tapi jangan kita tidak tahu Pak tentang istri kita. Tanya itu, Dek, adek haidnya itu biasanya sampai suci berapa hari, Dek? Tanya Pak, supaya kita tahu. Jangan pula tidak tahu kita. Iya kan? Apa alasan saya mengatakan ini? Karena wanita itu dalam Al-Quran Allah umpamakan bagaikan pakaian bagi kita. Hunna libasul lakum. Pakaian, masa kita tidak tahu tentang pakaian kita? Ada pakaian yang bolong ya kan? Yang biasa kita pakai tahu kita, bisa kita bedakan ini pakaian saya ini. Oh, ini lain baunya nih, ini bukan baju saya nih. Dari bau saja kita terkenal tahu ya kan? Bau khas itu ada. Nah, maka jangan tidak tahu kita Pak ya tentang haidnya, kebiasaan haid dari istri kita. Baru 1 aja udah nggak tahu kita ya kan? Belum kita punya 4 lagi ya. Ini masingnya beda-beda tuh. Kebiasaannya beda-beda. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang ketiga, al-mas'alatu salisah ghalibul haid. Ya, mayoritas atau
biasanya, ini rata-rata haid itu berapa hari gitu Pak. Jadi pembahasan kita yang ketiga itu biasa berapa hari rata-rata wanita haid itu. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya 6 atau 7 hari, Pak. Tapi kalau sudah 11 hari bahkan ada yang sampai 2 pekan haidnya. Ini di atas rata-rata ini ya. Ini abnormal gitu ya. Tapi kalau normalnya wanita haid itu selama 6 atau 7 hari. Kalau yang belum tahu berapa durasi, berapa hari haid istrinya, tanya lagi Pak ya. Bisa kita cek, oh adek ini di bawah rata-rata ini. Kan ada istri orang misalkan saya kalau adek ya haidnya cuma 3 hari. Berarti itu di bawah rata-rata. Ini hadirin yang Allah muliakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihamnata binti Jahshin tahayyadi fi ilmillahi 6 ayamin aw 7 thumma ighsili wa salli 24 yawman aw 23 yawman kama yahidun nisa'u wa yatahharna limiqati haidhihinna wa tuhrihinna. Kata Nabi SAW kepada Hamnah ya, binti Jahsh ya, binti Jahsh ini tahayyadi fi ilmillah ya. Haid dalam ilmu Allah itu haidnya haid ya dalam ilmu Allah itu Pak, dalam ketetapan Allah itu rata-rata gitu ya. 6 ayyam, ada 6 hari, au 7 atau 7 hari. Kemudian Nabi mengatakan summaghsili, kalau sudah haid, sudah bersih ya, selesai haidnya maka mandilah, mandi wajib. Ya, jangan langsung sholat aja, enggak boleh. Harus mandi wajib, karena mandi wajib ini yang mengangkat hadas besar haid itu. Wasalli, dan sholatlah 24 yauman, selama 24 hari. Karena setelah 24 hari itu biasanya wanita datang lagi haidnya sekali sebulan ya kan. Atau ya 23 hari, au 23 yauman. Sebagaimana para wanita haid. Nah, dan mereka akan suci pada batasan yang telah ditetapkan gitu ya. Kebiasaan mereka itu. Ya, dari haidnya dan sucinya. Artinya Pak, ya, berdasarkan hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih, dihasankan oleh Syekh ya Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya batasan wanita itu haid ya biasanya 6 atau 7 hari. Kemudian sucinya itu batasannya ini rata-rata ya 24 atau 20 hari. Kalau kurang dari itu atau lebih, itu di luar rata-rata atau di luar kebiasaan wanita. Kemudian kita masuk poin yang keempat, ya Pak ya. Ini penting sekali ini bagi wanita haid, ini penting sekali Pak. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Hukum-hukum terkait wanita ini. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, ma yuhramu bil haidhi wan nifas, apa yang diharamkan bagi wanita haid dan wanita nifas. Nah, ini apa yang haram mereka lakukan, yang tidak boleh mereka lakukan. Kalau mereka lakukan jatuh dalam dosa besar. Apa itu? Yang pertama, al-wad'u fil farj. Ya, melakukan senggama di kemaluan. Jadi kalau suaminya memang tidak tahan lagi, jangan di kemaluannya. Mungkin di sela-sela yang lain. Iya, boleh. Ya. Boleh menggunakan yang lain, tidak boleh menggunakan, mohon maaf, ini ilmu ya. Maka harus kita ketahui haram hukumnya. Dan juga diharamkan lewat dubur. Dubur itu dosa besar. La'anallahu man ata imratahu min duburiha. Allah melaknat ya siapa yang mendatangi wanitanya atau istrinya lewat duburnya, haram. Ya, dan kubul juga haram ketika haid. Yang lain, boleh yang lain, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil ma'id. Maka jauhkanlah wanita. Jauhilah wanita itu maksudnya jangan campuri. Jangan lakukan persenggamaan ya ketika wanita sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan dekati mereka. Dekati di sini maksudnya jangan ya berhubungan dengannya, berhubungan badan maksudnya. Kalau hubungan komunikasi boleh. Ini beda dengan orang Yahudi, Pak. Karena asbabun nuzul ayat ini, Pak, orang Yahudi itu kalau istrinya haid itu tidak boleh kemana-mana dan tidak boleh tidur sekamar dengan bahkan sekasur dengan suaminya. Dia dianggap najis, dianggap hina. Dan beda lagi dengan orang Nasrani, parah. Kalau orang Nasrani malahan membolehkan berhubungan dengan wanita haid, halal katanya. Karena tidak ada, Pak, memang di Bibel mereka itu, ya kan? Dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak ada larangannya. Bahkan makan tai pun tidak ada larangan dalam agama Nasrani itu. Betul ini, Pak? Tidak ada larangan di Bibel itu, janganlah engkau makan tai. Tapi kalau dalam Islam jelas gitu ya kan, kaidah-kaidahnya, dalil umumnya, bahkan kalau ada dalil khusus, ya kan, ini dalil yang Allah muliakan. Ini bukan menghina ya, ini bukan menista agama Kristen, namun itu faktanya seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala an-nabiy sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, hina nazalat, ya, tatkala ayat ini ya, surah Al-Baqarah 222 ini turun, Rasulullah bersabda, isna'u kulla syai'in, lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu, illa nikah, kecuali yang berkaitan dengan hubungan badan. Kalau wanita haid haram hubungan badan, namun boleh dengan cara lain. Nah, ini hadirin yang itu yang pertama, apa ya, berhubungan badan itu yang diharamkan. Yang kedua, at-talaqu, talak, cerai. Jadi kalau ada orang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, haram hukumnya, namun sah. Ingat, beda ya. Apakah tolak bid'ah itu sah, jatuh juga talaknya, namun si laki-laki dan si perempuan yang mau atau dia menggugat cerai gitu, Pak ya, ketika haid hukumnya haram, walaupun tetap sah. Paham ya? Talak itu jatuh juga, tolak itu jatuh ya, cerai itu terjadi. Namun karena dia lagi haid berdosa, itu namanya tolak bid'ah istilahnya. Nah, ini yang diharamkan, hukumnya haram nih, Pak. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna, ceraikanlah mereka istri-istri kalian itu li'iddatihinna, ketika ya telah suci mereka. Di antara mana iddah itu suci. Karena iddah itu, Pak, ketika setelah suci. Ya kan? Itu masa iddah itu 2 kali suci kalau biasanya kan gitu. Nah, tapi kalau iddah di sini maknanya suci. Setelah wanita itu enggak haid lagi kan gitu. Nah, wa qauluhu sallallahu li Umar, dan ya sabda Nabi kepada Umar bin Khattab, lamma talaqa ibnuhu Abdullah imratahu, ketika anaknya Abdullah bin Umar ya menceraikan istrinya fil haid. Jadi ya Nabi mendengar kalau anak sahabatnya, anak Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, menceraikan istrinya, namun ketika itu istrinya masih haid pas dia menceraikan itu. Ya, maka Rasul mengatakan kepada ayahnya Umar bin Khattab, murhu, perintahkan Abdullah itu anakmu itu falyuraji'ha, untuk merujuk istrinya, karena dia tadi mentalaknya dalam keadaan berdosa. Tapi Pak ya, menurut hadis yang lain, berdasarkan pendapat dan kesepakatan ulama, sah, talaknya tetap jatuh. Karena kalau seandainya talaknya tidak jatuh, tidak mungkin Nabi menyuruh ayahnya bilang sama anaknya untuk merujuknya. Artinya memang telah jatuh, sah, talaknya sah gitu. Namun
berdosa karena istrinya dalam keadaan haid. Ini ya perkara yang diharamkan. Dan ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang ketiga, as-salatu, salat. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi kepada anaknya, li Fatimah, kepada Fatimah. Maaf, bukan Fatimah yang anak-anak. Kepada Fatimah binti Abi Hubaish, binti Abi Hubaish. Idza aqbalat al-haidatu fad'is salata. Kalau haid datang ya, maka tinggalkanlah salat. Jadi Nabi memerintahkan kepada sahabiah ini untuk tidak salat ketika haid. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, apa yang diharamkan lagi, Pak? Berpuasa. Liqaulihi sallallahu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Bukankah salah seorang di antara kalian, itu maksudnya kalian wahai para wanita, apabila haid kalian tidak boleh berpuasa dan tidak boleh salat. Maka para wanita mengatakan, para sahabiat mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah. Artinya tidak boleh salat serta puasa. Namun kalau salat, Pak, Ibunda Aisyah mengatakan, ya, nu'maru biqada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Jadi wajib mengganti puasa wanita karena haid. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Artinya tidak ada qada salat yang ditinggalkan ketika haid. Namun wajib mengqada atau mengganti puasa ketika haid disebabkan haid. Paham ya? Kemudian yang diharamkan lagi apa? At-tawaf, tawaf di Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana sabda Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lama hadat, ketika dia haid. If'ali ma yaf'alul hajj ghairu an tatufi bil baiti hatta tathari. Lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji, ya, selain tawaf di Baitullah, di Ka'bah, sampai engkau suci. Jadi Nabi melarang, ini menunjukkan haram hukumnya. Enggak sah. Ini hadirin, dan hadisnya sahih. Hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian yang keenam, apa yang dilarang lagi, Pak? Yang keenam adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa huwa qaulu katsirin min ahli ilmi. Ini ada pendapat ya kebanyakan para ulama. Minas sahabati, dari kalangan sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan ulama setelah mereka. Lakin idza tajat ilal qiraah, akan tetapi kalau wanita itu butuh membaca, ya kan, ka'antah taja ila muraja'atin, seperti dia butuh untuk memuroja apa? Mahfuziha, hafalannya, hatta la yunsa, sampai tidak dilupakan, sampai enggak lupa dia. Au ya ta'limil banat fil madarisi, atau mengajarkan anak-anak perempuan di sekolah-sekolah, au qiraati wirdiha, atau dia membaca wiridnya, zikirnya gitu. Jazalah hadzalika, maka karena sebab itu diperbolehkan. Misalkan seorang hafizah, kalau enggak murojaah dia lupa lagi hafalannya, boleh, Pak. Ini pengecualian ini. Nah, tapi kalau dia memang dasar wanita enggak ada hafalan, enggak suka baca Al-Qur'an, ya jangan baca gitu ya. Kalau dia haid, ini khusus wanita yang memang punya hafalan. Ada pengecualian. Wa illam tahtaj fala taqra. Kalau tidak betul jangan baca. Kama qala bihi ba'du ahli ilm, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Kemudian yang diharamkan yang ketujuh bagi wanita haid dan nifas, masul mushaf, menyentuh mushaf. Yang mushaf itu yang mana, Pak? Yang ada sampulnya enggak? Ya, yang ada Al-Qur'annya. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Ini pendapat yang dikuatkan, ya, yang disahihkan ini. Walaupun ada nanti khilaf, perbedaan pendapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamussuhu, tidak boleh menyentuhnya, ini Al-Qur'an, ya, illal mutahharun, kecuali orang yang bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian apa yang diharamkan bagi wanita haid lagi? Dukhulul masjidi wa ya labasi fihi, masuk masjid dan ya berdiam di dalamnya. Ini juga diharamkan, ya kan?
Liqaulihi, berdasarkan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin. Saya tidak menghalalkan, artinya haram bagi orang junub masjid untuk berdiam di masjid. Wala haidin, dan juga tidak boleh bagi wanita haid. Nah, ini hadis hadirin yang Allah muliakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Imam Ibnu Qattan dan Ibnu Sayyidin Nas. Nah, ini bisa dibuka dalam kitab Imam Syaukani, kitab yang berjudul Nailul Awtar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini hadirin ya perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita. Wali annahu, ini dalil yang berikutnya. Wali annahu, dan disebabkan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudni ra'sahu li Aisyah. Jadi ketika beliau lagi i'tikaf, kan dekat rumahnya itu kan di samping Masjid Nabawi. Jadi beliau dekatkan kepalanya ke jendela rumahnya supaya Aisyah bisa menyisir rambutnya Nabi. Karena rambut Nabi Pak sebahu. Kalau botak Nabi tidak bisa disisir, ya kan? Ya, karena memang Nabi Pak tidak pernah membotak rambutnya, tidak pernah memendekkan rambutnya, kecuali umroh dan haji itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kebiasaan kita kan enggak, karena kita suka mengikuti sunnahnya Deddy Corbuzier. Iya, suka gundul. Tapi kalau kebiasaan Nabi dah, ya, kalau kebiasaan Nabi, beliau memanjangkan rambutnya sebahu. Nah, ini hadirin yang Allah, ini kebiasaan Pak. Kebiasaan, sebagian ulama mengatakan ini kebiasaan, bukan sunnah. Nah, tapi ya kalau kita mengikuti kebiasaan Nabi karena cinta, insya Allah dapat pahala juga. Ya kan? Karena kita cinta kepada, ngefans kita kepada Nabi. Sahabat Pak, ya saking sahabat itu cinta kepada Nabi, taunya biasanya Nabi kencing di tempat itu, saya ingin kencing juga. Padahal itu kan bukan sunnah. Yang sunnah itu ada kencing gitu. Tapi tempat kencing itu harus itu enggak. Walaupun itu kebiasaan, terkadang sahabat juga mengamalkannya. Saking cintanya, ngefansnya sahabat kepada Nabi. Iya, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau ada orang memanjangkan rambutnya didorong oleh rasa cinta, ingin meneladani Nabi walaupun sampai kepada perkara yang bukan sunnah, adat kebiasaan biasa, ya kan, itu bisa dihitung karena niatnya itu. Dia dapat pahala karena rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya fi hijratiha. Ketika itu Ibunda Aisyah berada di kamarnya. Ya kan? Jadi Nabi mendekatkan ke kepalanya dekat kamar Ibunda Aisyah, kemudian disisirlah rambutnya oleh Ibunda Aisyah. Faturajjiluhu wa yahaidun. Ibunda Aisyah menyisir beliau ketika itu Ibunda Aisyah lagi haid. Artinya apa? Kenapa Ibunda Aisyah tidak masuk masjid? Karena haid. Ini wajhud dilalahnya. Di sini cara pendalilannya. Wa huwa hinaidin mujawirun fil masjid wa kadzalika wa kadza yuhramu 'alaiha al-mururu fil masjid idza khafat talwisuhu, fa in aminat talwisuhu lam yuhram. Demikian juga diharamkan atas perempuan haid melewati masjid. Murur itu Pak, melewati. Dari kata marro yamurru, ya. In khafat, kalau dia khawatir akan mengotori masjid. Nah, khawatir nanti darah haidnya itu netes, kotor masjid, ya kan? Tapi kalau seandainya dia merasa aman, mungkin sudah aman lah karena ada yang dia pakai. Ya. Insyaallah tidak apa-apa, maka tidak haram bagi wanita kalau hanya sekedar murur, melewati. Kalau hanya sekedar melewati masjid. Misalkan wanita ini kebelet pipis. Ya. Toilet ada tapi harus melewati masjid. Sementara dia lagi haid. Boleh kalau dia khawatir aman.
tidak akan menetes darah haidnya, maka tidak diharamkan itu. Nah, ini Pak ya, ini ada 7 perkara, maaf, 8 perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Wallahu taala alam bisawab ya. Mungkin ya mengingat waktu hanya ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup mungkin ada yang bertanya ya, maka kami persilakan. Iya, fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang? Pedagang muslim. Iya, iya, iya. Tidak mau apa Bang? Iya. Iya, iya, iya. Iya. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya apa? Coba ulang lagi Bang, anak kurang nangkap pertanyaannya. Iya. 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 Promo apa nih Bang? Dia mempromosikan pakaiannya. Oh iya. Kalau seandainya memang niatnya bukan dalam rangka memeriahkan tahun baru, ya hukum asalnya boleh. Itu kan perniagaan, itu masalah dunia ya. Jadi memang kita ini dalam masalah dunia ini lebih luas gitu. Jangan dikit-dikit haram ya tanpa ada dalil. Karena bahaya nanti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena hukum asal dunia itu halal. Ya kan? Jadi kalau saya lihat kalau promo akhir tahun ya tidak jadi masalah kan akhir tahun. Yang dilarang tasyabuh itu adalah di tahun baru. Boleh aja dan dia pun bukan masalah ibadah juga ya kan. Cuman masalah dunia, perniagaan. Ya jual beli boleh aja Bang. Asalkan jangan dia niatkan untuk memperingati itu enggak boleh. Haram ya. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Najis ya? Ya. Ya, itu najis ini khusus najis jelatan anjing. Ya. Boleh dua-duanya. Bisa dipisah, yang penting ada tanahnya. Iya, iya. Jadi tidak masalah Bang, nak dicampur, yang penting ada tanahnya. Karena Nabi tidak menjelaskan itu. Kalau Nabi tidak menjelaskan itu, karena itu masalah media, ya boleh hukum asalnya. Bahkan ada ulama sekarang yang mengkiaskan boleh juga dengan sabun. Karena zaman Nabi kan belum sabun, boleh kita dengan sabun juga. Misalkan dengan air, tanah, campur dengan sabun, boleh. Karena sabun petanah itu kan masalah media itu. Tapi kalau yang harus ada itu yang ada nasnya, yaitu air dan tanah itu ada nas gitu ya. Ada ketentuan. Tapi kalau nak tambah lagi dengan media lain, selama media itu halal, tidak ada larangannya, boleh dengan sabun juga, tambah dengan sabun ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi tidak ada ketentuan yang bang, nak tanahnya sendiri, nak dicampur dengan air, wallahu a'lam. Nabi tidak mendetilkan seperti itu. Artinya boleh. Karena ini masalah yang bersifat kebersihan. Yang berkaitan dengan dunia juga. Karena dalam masalah dunia itu luas masalahnya ya. Tapi kalau masalah ibadah khusus itu tidak boleh. Ibadah mahdhah istilahnya. Maka kita tidak boleh kecuali kita harus sesuai dengan
ya nas harfiah secara teks kita. Ya, secara tekstual kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana, Bang? Ya. Ya. Iya, kalau niat itu di hati, tidak mesti kita baca, walaupun kita lupa melafazkannya, namun di hati kita sudah menyengaja. Jadi kita nak mandi itulah ada niat ya di dalam hati kita. Oh, kalau lupa tidak sah harus mandi lagi kita. Sholatnya pun tidak sah juga itu. Maka penting innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Jadi kalau lupa Bang, tidak berniat kita, maka itu dihitung mandi biasa. Karena syarat sah mandi wajib itu niat. Niat itu tidak dilafazkan, ya. Niat itu diniatkan di hati. Gimana? Oh, kalau setelah sholat ingatnya maka mandi lagi, ulang lagi sholatnya. Karena dia berhadas. Nah, ganti zuhur. Nah, kalau sholat Jumat ganti zuhur. Iya. Karena tidak berdosa Bang. Kenapa? Karena nggak sengaja itu. Ya. Oh, dikodok itu artinya diganti lagi. Habis abang sholat zuhur besok kan, sholat zuhur sekali lagi. Niatkan untuk mengganti sholat Jumat yang dilakukan tanpa mengangkat hadas besar. Karena tidak ada niat ya, mandi basing mandi. Maka tidak boleh Bang. Kalau kita mandi itu harus berhenti sejenak kita. Ini mandi apa ini? Gitu ya. Dan mandi kita, ya Allah ini mandi wajib langsung. Insyaallah. Nah. Iya, maka harus niat Bang ya. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Kayaknya tidak ada lagi Bang ya. Mengingat waktu juga sudah jam hampir jam 9. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.